doa dulu ya. Kita doa internal dulu. Setelah itu baru doa dulu internal. Setelah itu baru kita masukkan semua peserta. Ya. Pak Wir, Mas Tri ya. Sekarang kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh Romo. Jadi setelah itu baru saya masukkan semua peserta. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami umat-Mu yang bersiarah di dunia ini mengalami banyak kesulitan dan tantangan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami ingin mengadakan web seminar yang ingin meminta kehadiran-Mu untuk memberikan pengharapan, memberikan solusi, memberikan pencerahan bagi para peserta dan terlebih bagi penceramah webinar ini. Berkat-Mu kami mohon bagi Mas Trias, Mas Wiryawan, dan kami semua usahawan Katolik, terutama juga Bali Event dengan krunya yang telah membantu webinar ini dapat berjalan dengan baik. Berkat-Mu ya Tuhan, semoga acara ini dapat mencerahkan, memberikan harapan, memberikan semangat bagi semua orang untuk menghadapi situasi ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Ya. Bemol. Halo. Oke. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat datang di acara Digital Forum Series ini. Kita sambil menunggu peserta-peserta yang lainnya. Kita sambil menungguin satu persatu, sudah cukup ramai yang masuk. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai aturan nanti. Jadi Anda semua akan saya mute, hanya pembicara nanti akan meng-unmute sendiri mic-nya. Kemudian yang paling penting adalah Anda mesti mempin video di monitor webinar. Itu di layar mungkin kelihatan ya. Jadi bagi pengguna laptop, ya, arahkan kursor pada akun Zoom, monitor webinar. Di ujung kanan atas itu ada 3 titik. Ada klik dan kemudian pilih pin video. Untuk yang menggunakan handphone, geser layar ke kanan sampai menampilkan semua peserta atau galeri view. Kemudian cari tulisan monitor webinar, lalu klik 2 kali, maka akan otomatis terpin. Jadi karena kan tampilannya akan muncul di sana. Ada 2 monitor sekaligus. Ya, masih masuk terus. Kemudian nanti untuk pada saat bertanya, apabila pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, ada 2 cara. Yaitu yang pertama lewat chat.
Anda bisa menulis pertanyaan Anda di chat. Yang kedua, dengan cara menggunakan fitur raise hand di Zoom. Kemudian apabila Anda raise hand, saya akan spotlight video ke Anda. Silakan nyalakan kamera videonya. Kemudian saya akan ask to unmute, sehingga Anda bisa unmute mic Anda dan berbicara. Siang ini kita akan dimoderatori oleh Romo Wante dari Gianyar. Ya, masih menunggu masuk. Masih terus bertambah. Kita mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai Digital Forum Series siang ini dengan moderator Romo Bagus Kusumawanta. Ya, silakan Romo. Ya. Selamat siang, saudara-saudari umat beriman dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam Digital Forum Series ini, khususnya berbicara dengan situasi yang sekarang, yaitu pandemi COVID-19, dengan dua bidang yang akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama bidang sosiologi atau sosial kemasyarakatan oleh Mas Trias Kuncahyono, dan dari sisi finansial ekonomi oleh Mas TH Wiriawan. Kedua narasumber berada di Jakarta. Untuk bagian yang pertama akan disampaikan oleh Mas Trias Kuncahyono, dunia kita yang kemarin itu sudah mati. Nah, saya akan mencoba memberikan pengantar, setelah itu Mas Trias akan mengelaborasi tulisan beliau sendiri dan permenungannya, refleksinya tentang keadaan dunia yang sekarang ini dan dunia yang akan datang bentuknya bagaimana. Saya mengawali yang pertama. Mas Trias Kuncahyono itu adalah jurnalis senior, dulu wakil redaktur Kompas. Beliau adalah penulis di Kredensial 130 karangan, dan beliau juga menjadi pengamat tentang Timur Tengah dan terkenal dengan bukunya Yerusalem. Tulisan hari ini juga berbicara tentang hal itu. Itu sekilas tentang Mas Trias Kuncahyono. Nah, apa yang akan disampaikan tentang bidang sosiologi atau sosial kemasyarakatan dengan menyambut era new normal ini, dunia yang baru atau norma baru itu, kita perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Mas Trias mengatakan bahwa sampai kapan, yaitu dunia yang terlanda oleh pandemi ini berakhir. Lalu apa yang akan terjadi sesudahnya? Mas Trias menggambarkan bahwa peristiwa The Great Influenza pandemik di Spanyol itu mirip dengan keadaan yang sekarang, di mana dulu terjadi flu Spanyol yang besar yang disebut dengan La Gripe itu. Sampai ratusan juta orang meninggal. Nah, muncullah beberapa akibat sosial. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan
muncul Great Depression atau disebut dengan zaman Malaysia. Bahkan Presiden Franklin Delano Roosevelt mengatakan bahwa akan terjadi sesudahnya adalah sebuah program New Deal. Dari sisi ekonomi, menurut Mas Trias, itu terjadi pengangguran kurang lebih 25,6%. Terjadi penurunan kumulatif kematian sampai 10%. Dampak sosial apa yang disebut dengan Black Death. Turunnya jumlah penduduk. Banyak orang migrasi dari desa ke kota, membuat struktur ekonomi bergeser berbasis lahan. Dan kekayaan dalam bentuk uang, yaitu keterampilan dan layanan muncul. Itu juga dialami sekarang ini. Nah, kemudian dari sisi sosial akan terjadi kenaikan tenaga kerja. Upah kemudian naik, tenaga kerja menjadi aset, menjadi daya tawar. Nah, ini peristiwa yang dulu itu menggambarkan bisa terjadi di saat ini atau sesudah ini. Nah, bagaimana Mas Trias melihat peristiwa sekarang ini dan apa yang disebut dengan tatanan baru, normal baru benar-benar baru normal. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada para peserta webinar ini. Karena sosiologi sangat penting bagi tatanan yang baru itu. Karena itu saya persilahkan Mas Trias untuk mengelaborasi, menyampaikan paparannya selama kurang lebih 15-20 menit ini. Monggo Mas Trias. Terima kasih Romo Wante. Ya. Selamat siang Romo Wante dan Ya. para peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Mas. Berjumpa. Shalom. Shalom. Sebelum saya menjelaskan atau menguraikan tentang new normal itu, rasanya perlu saya tarik lagi ke belakang. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Wante, ada Black, ada flu Spanyol dan sebagainya. Sejarah memberikan pelajaran yang sangat dahsyat pada kita. Bahwa ternyata setiap 100 tahun ada terjadi wabah besar di dunia ini. Kalau kita lihat misalnya tahun 1720, berangkat dari tahun 1720, berarti setelah Black Death, itu abad ke-14-15. Itu ada wabah di Marseille, Prancis sana. Ada wabah yang menewaskan pada waktu itu sudah ratus ribu lebih. Waktu itu 1720 itu sangat banyak jumlah yang sekian itu. 100 tahun kemudian muncul yang sudah saya tulis di sana adalah flu Spanyol, 1820, 1720, lalu 1820 muncul flu Spanyol. 100 tahun kemudian, jadi yang sebelum flu Spanyol muncul wabah kolera. 1820 itu wabah kolera yang jaraknya 100 tahun dari yang pertama. 100 tahun lagi muncul flu Spanyol dan 100 dari flu Spanyol 18, 19, 18 sampai 20 itu sekarang ini muncul corona. Jadi kita tidak bertanya-tanya kenapa setiap 100 tahun terjadi ada wabah yang demikian dahsyat menimpa bumi ini. Yang pertama itu, yang kedua, dan setiap kali terjadi wabah secara besar-besaran, pandemi, endemi dan sebagainya, itu terjadi perubahan tata aturan, tata hidup, tata
hubungan antar manusia, organisasi, dan lingkungan, semuanya berubah. Kalau tadi pertama disebut oleh Romo Wante, setelah Black Death, tahun abad 14, apa yang terjadi salah itu? Pada abad pertengahan semacam itu, pada waktu itu gereja Katolik itu sungguh sangat berpengaruh sangat dahsyat. Semua ditentukan oleh gereja. Juga raja semua gereja. Tetapi wabah itu menjadikan perubahan yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena ketika pihak gereja menyatakan bahwa wabah ada dari Tuhan dan ini adalah hukuman atas dosa-dosa dan sebagainya, terus gimana jalan keluarnya? Nggak bisa cari jalan keluar sehingga orang-orang pada meninggalkan gereja. Satu. Kemudian tadi disebutkan pola kerja sebelumnya itu yang sangat berkuasa adalah para tuan tanah. Sehingga banyak buruh-buruh tanah, buruh-buruh pertanian yang bekerja di sana. Tetapi ketika Black Death banyak orang mati karena Black Death, kemudian banyak orang mencari penghidupan di kota dan sebagainya, jumlah pekerja menjadi sangat berkurang. Sangat berkurang. Tadi disampaikan bahwa karena sangat berkurang sehingga upah buruh menjadi sangat tinggi. Ya, prinsip ekonomi sampai demand, kalau sampai sedikit, demandnya tinggi, maka harganya akan naik. Ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian juga selain itu terjadi kemudian rangkaian berikutnya terjadi perubahan-perubahan besar dalam hubungan antar masyarakat, dalam hubungan sosial, bahkan terjadi nanti akan ada revolusi industri. Ya, karena apa? Karena ada perkembangan dan lain sebagainya muncul dari sana. Akibatnya akan jadi revolusi dan kemudian sampailah pada tahap berikutnya ada perubahan-perubahan besar. Nah, ketika Black Death tahun 18-an, tadi saya katakan 1820 dari Black Death, disebut Black Death karena apa? Karena yang mati orang-orang itu menjadi hitam kulitnya, ya, jadi hitam. Asalnya juga dari Asia Tengah, dari Cina, kemudian karena pada waktu itu adalah perdagangan lewat kapal, di bawah kapal, kemudian di kapal itu selalu ada binatang-binatang, ada tikus masuk kapal dan nyebar kemana-mana, dari Asia, kemudian ke arah Konstantinopel, kemudian masuk ke Italia, dari Eropa masuk ke Italia, persis seperti yang terjadi sekarang ini. Ketika corona dari Asia, kemudian masuk ke Eropa lewat Italia juga. Dan juga seperti itu yang terjadi. Setelah terjadi Black Death, terjadi juga perubahan-perubahan dalam hubungan antar masyarakat, perubahan-perubahan muncullah dunia baru, karena muncul apa yang disebut nanti Renaissance. Ya. Sejarah Buddha sebagainya, Renaissance akan masuk lagi ke zaman reformasi, perubahan semuanya. Jadi selalu dalam setiap peristiwa besar, dan setiap peristiwa besar, selalu ada konsekuensi besar pula, yang tidak terduga menjadi seperti apa. Kita lihat dalam catatan sejarah, konsekuensi besar itu terjadi. Black Death, muncul Renaissance, kemudian reformasi, berubahlah struktur masyarakat, berubahlah hubungan antar manusia, berubah aturan-aturan dalam hubungan masyarakat, itu yang terjadi. Dan kemudian ketika yang muncul adalah flu Spanyol pada abad 20, ya, pada waktu menjelang pada waktu Perang Dunia pertama, kemudian berakhir tahun 1920, ya, berakhir juga sebelum berakhirnya Perang Dunia pertama. Terjadi perubahan-perubahan juga besar dalam masyarakat. Pada tahun 2019-2022 terjadi krisis ekonomi. Sebelum nanti terjadi krisis ekonomi yang sangat besar pada tahun 1929 sampai 39, pada tahun 1920-22 ada krisis ekonomi yang akibat dari wabah itu. Krisis ekonomi juga, tapi tidak begitu besar. Dan kemudian nanti akan muncul, tadi disebut oleh Romo Wante, krisis ekonomi yang sangat besar, 1929. Kalau orang bilang, orang Indonesia, orang kita jangan taman meleset, Malaysia meleset. Hitungannya meleset semua, ada krisis ekonomi. Akibatnya apa? Amerika, pertama di Amerika krisis itu, tapi kemudian sudah terhubung dan menyangkut ke mana-mana. Tapi kemudian Amerika ada New Deal itu, ada kalau di Indonesia kemudian ada program-program padat karya dan sebagainya, yang membangun rel kereta api supaya banyak orang bekerja, itu karena banyak orang pengangguran. Dipikirkan bagaimana kalau banyak pengangguran, kemudian disediakan pekerjaan, antara lain dengan membangun rel kereta api. Rel kereta api itu menghidupkan, karena kereta api ada, menghidupkan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui kereta api. Kalau di Indonesia kita lihat misalnya pembangunan rel kereta api di Sumatera misalnya, dari ujung selatan Sumatera nanti rencananya ke arah utara sampai ke Banda Aceh. Sulawesi dari Makassar ke utara. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah yang dilalui jalur kereta api itu.
Itu yang dulu dilakukan ketika zaman New Deal dan kemudian menghidupkan. Selain dampak-dampak yang sangat dahsyat mengerikan bagi kehidupan manusia, ternyata juga memunculkan konsekuensi yang sangat hebat, yaitu lahirnya PBB setelah flu Spanyol itu, setelah krisis besar tadi itu. Karena apa? Orang menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dibutuhkan orang lain. Bukanlah kerjasama. Supaya tidak terjadi perang seperti perang dunia pertama dan kemudian perang dunia kedua setelah flu Spanyol. Kemudian orang bekerjasama untuk menjaga perdamaian dunia. Akhirlah yang namanya PBB itu. Nah itu, zaman Malaysia juga New Deal juga memunculkan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, satu dari dua negara kuasa pada waktu itu sampai tahun 1991. Satu lagi ada Uni Soviet, muncullah dua kekuatan besar di dunia yang mengatur dunia ini. Dan itu kita rasakan di Indonesia. Itulah selalu dalam setiap peristiwa besar muncul akibat-akibat konsekuensi besar pula. Perubahan tata masyarakat, perubahan aturan permainan dan sebagainya. Kemudian juga karena kemakmuran sebagainya, kemudian ada pembangunan dan sebagainya. Kita lihat karena pembangunan orang terus bertindak lebih dari ketika membabat hutan dan sebagainya, merusak lingkungan hidup dan sebagainya, akhirnya global warming dan sebagainya. Akibat-akibat itu yang muncul dalam aturan-aturan lama. Nah sekarang muncul sejak Desember, kemudian menjadi dari Wuhan, Cina, dari Desember, kemudian jadi di Januari, coronavirus COVID-19, ya, COVID-19. Mulai dari Wuhan, kemudian menyebar kemana-mana, kemudian ke Eropa, mulai tadi saya katakan, mulai dari Italia menyebar ke atas seluruh daratan Eropa. Kemudian di sebelah Asia, kemudian di Timur Tengah, kemudian di Amerika sekarang, dan di benua Afrika, di seluruh wilayah dunia ini tidak ada yang tidak tersentuh. Ya. Kira yang tidak diduga sama sekali ya, oleh banyak orang, ternyata penyebarannya demikian dahsyat, demikian hebat, ya, dahsyat. Nah, ada itu, tadi saya katakan muncullah pandemi COVID-19 yang merusak semua tatanan semuanya. Pertama-tama yang merusak apa? Orang tidak lagi, yang paling sederhana adalah orang tidak bisa lagi untuk bersalaman sekarang. Ya kan? Kalau dalam misa, damai Kristus, salam damai, salam-salaman. Tetapi karena adanya COVID ini, kemudian tidak ada lagi salam-salaman. Hilang salam-salaman dalam hubungan antar sosial antara manusia. Tidak ada lagi misalnya dalam kita ketemu saling berangkulan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mungkin karena sahabat dekat ketemu cipika-cipiki, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, teman-teman. Kalau di Bali misalnya, sebelum ada COVID, ya misalnya kemudian, bukan misalnya di Bali sebelum COVID, banyak terjadi kafe-kafe di sana. Orang minum-minum di situ, bergerombol, ngobrol, minum, dan sebagainya, mendengarkan musik, dan sebagainya. Tapi setelah ada COVID-19, semuanya hilang. Kenapa? Karena kemudian kita tahu bahwa penyebaran itu adalah lewat droplet, kemudian orang yang patuh dan sebagainya kedekatan, sehingga ada social distancing, orang kemudian semua ditutup untuk tidak bertemu, mal-mal ditutup semuanya, tadi saya sampaikan, itulah dampak dari COVID itu. Dan itu mengubah betul-betul mengubah cara hidup. Ya bagi sebuah negara, ketika sebenarnya yang pertama misalnya Cina, Wuhan di lockdown, ditutup, tidak bisa berhubungan dunia luar. Dan Italia misalnya, ketika dia pandemi itu menyerang Italia, dan Italia, seluruh kota Italia, seluruh negeri Italia ditutup habis. Tidak bisa orang keluar dan masuk. Supaya apa? Tidak berhubungan dengan orang lain. Dan di negara-negara lain juga semua Eropa tertutup. Schengen. Ya. Schengen itu kan menghilangkan perbatasan antara negara Eropa, ada Uni Eropa. Tapi kemudian COVID kemarin mewujudkan lagi perbatasan besar karena lockdown itu. Pada akhirnya, dalam perkembangan selanjutnya, meskipun negara-negara dan orang menutup diri, udah tidak mungkin sebuah negara itu hidup sendiri sebagaikan
sebuah pulau, ada yang di tengah samudera sana tidak berhubungan dengan negeri lain. Tidak. Pada akhirnya memunculkan tetap ada bagaimana berhubungan dengan orang negara lain, tapi bagaimana caranya berhubungan dengan negara lain. Akhirnya dicari cara-cara seperti yang kita misalnya kita tidak bisa bertemu seminar dan berkumpul seperti pada masa itu. Kemudian apa yang kita lakukan dengan webinar ini dengan teknologi. Selalu dicari cara-cara untuk menembus kebuntuan. Jadi saya katakan negara-negara tidak mungkin ya, hidup sendiri. Meskipun COVID-19 itu di sisi lain mengakibatkan makin kuatnya nasionalisme ya, suatu negara. Masing-masing negara selalu berpikir, me first, saya yang pertama, me first. Kita tidak peduli orang lain menutup, me first. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari, karena COVID itu ya me first, nah, saya dulu, tidak kemana-mana. Ya, saya dulu harus pakai masker, supaya tidak terlalu orang lain. Nah, juga saya tidak menurut orang lain. Jadi pengamanan diri sendiri pertama yang dilakukan MIFES itu adalah pola yang baru. Nanti akan membuat orang, kalau itu menjadi sangat terbiasa, buat orang dengan masker, buat orang selalu teposliro, selalu memikirkan tidak bisa lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang lain. Dengan memakai masker, ya, misalnya kita pakai masker, itu kita juga memikirkan orang lain. Saya selamat karena saya batuk supaya orang tidak kena, dan saya tidak kena, saya tidak kena orang lain. Jadi ada tegang rasa di situ. Ini membuat orang, menyadarkan orang bahwa orang tidak bisa hidup sendiri, orang membutuhkan orang lain. Tapi menyadari itu perlu tegang rasa dengan cara seperti itu tadi, katakan dengan memakai masker adalah bentuk dari tegang rasa pada orang lain. Kalau orang tidak mau pakai masker, ada orang tidak mau memikirkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri. Jadi kepada tadi saya sampaikan, munculnya nasionalisme makin kuat, masing-masing negara memikirkan diri sendiri. Amerika misalnya, memikirkan diri sendiri. Tapi mereka berantakan begitu banyak, korbannya paling banyak dibanding negara-negara lain. Ini pada akhirnya tidak bisa, karena belum ada vaksin sekarang ini. Dicari semua orang-orang pintar dari penelitian mencari vaksin. Sehingga apa? Sehingga banyak negara yang tidak bisa punya pengalaman bagaimana mengatasi penyebaran virus corona ini, berbagi dengan negara lain. Misalnya, China membantu Italia dalam memerangi penyebaran virus corona. Jadi di sana ada kerjasama saling untuk mengatasi virus ini. Kemudian bentuklah kerjasama tadi saya sampaikan. Jadi di zaman setelah ini, zaman tidak harapan new normal, sebetulnya itu zaman yang normal menurut saya. Zaman new normal adalah zaman yang normal. Normal bahwa orang lain berhubungan dengan orang lain itu harus positif, harus ada saling menghormati orang lain. Harus hidup dengan memperhatikan kesehatan. Orang pada akhirnya nanti bentuk-bentuknya akan berubah. Orang berhubungan dengan orang lain tidak lagi bisa semena-mena pada zaman seperti itu, zaman yang new normal, yang sebagai zaman yang normal itu seperti itu. Dalam berhubungan dengan orang lain itu juga harus memikirkan orang lain. Ya, baik. Misalnya sekarang nanti kalau para pebisnis misalnya mempunyai akan semakin sedikit bisnis rumah makan misalnya atau restoran misalnya itu yang menyediakan meja dining di sana harus mencari cara misalnya dalam zaman yang baru itu dengan aturan yang baru itu mencari cara bagaimana bisnisnya supaya hidup supaya lancar. Itu mungkin sekarang dengan cara-cara apa? Dengan food dan sebagainya, dengan pengiriman itu yang harus dipikirkan karena masih sedikit pertemuan dengan orang lain. Jadi pandemi ini memaksa kita untuk mencari cara yang lain untuk tetap hidup. Ya. Untuk diri sendiri makin bersih, makin berusaha hidup secara sehat. Contohnya, setiap nanti akan banyak muncul, saya perkirakan sekarang sudah banyak, di banyak tempat, di komplek-komplek rumah, banyak setiap rumah menyediakan tempat cuci tangan. Hal yang sangat sederhana. Tapi itu adalah sebuah langkah untuk hidup yang sehat. Dan itu akan nanti menjadi habitus, ya, menjadi kebiasaan baru dalam hidup bermasyarakat. Diharapkan akan menjadi semacam itu. Dan itu kira-kira gambarannya setelah COVID ini
Jadi seperti apa nantinya? Ya. Akan muncul pola hidup yang lebih sehat karena menyadari bahwa kalau hidup tidak sehat, dia akan sakit, akan terkena penyakit. Karena semua orang tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir, COVID-19 ini berakhir. Sampai sekarang belum ditemukan vaksin, sehingga tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Karena itu, semua orang harus misalnya dengan pemerintah menyatakan new normal seperti apa? Sebetulnya new normal ya zaman yang normal, zaman orang yang tadi saya sampaikan, orang yang peduli pada orang lain. Orang yang dalam bisnis juga mencari cara-cara ya bagaimana mengembangkan bisnisnya. Tadi saya sampaikan kasih contoh soal rumah makan tidak mungkin lagi dengan cara yang dulu, ada banyak meja, tidak terlalu banyak meja, tapi bisnisnya langsung berjalan. Kira-kira gambarannya secara singkat itu dulu, nanti bisa kita kembangkan dengan pertanyaan. Terima kasih, Mas Trias. Itulah para peserta Digital Forum Series tentang tatanan baru atau norma baru. Sebetulnya norma itu sudah ada, cuma sekarang lebih diintensikan tentang hidup sehat, tentang teplosiro, tentang kerjasama. Nah, sekarang bagaimana bidang finansial? Berikut adalah presentasi dari Mas Weriawan, TH Weriawan. Beliau adalah seorang CEO dari Weir Solution dan juga lama bergerak di bidang finansial. Saya kira banyak yang kenal, saya tidak berpanjang kata. Bagaimana situasi finansial sesudah ini, Mas Weriawan? Karena semuanya sudah berubah, tidak lagi seperti dulu. Saya tidak bisa mengira-ngira, ahlinya Mas Weriawan, silahkan, monggo Mas Weriawan. Ya, terima kasih Romo. Selamat siang para saudara yang ada di Bali, Jakarta, dan saya lihat beberapa nama yang saya kenal, Pak Yos, segala macam. Dan terima kasih Pak Makin, ini tempat yang katanya ditangani dan bagus sekali. Sebetulnya kita bersyukur ya, saya mengalami 2 peristiwa besar dalam waktu kurun hampir 10 tahun ini, adalah hidup kita itu diganggu, disrupt sebetulnya. Gangguan katakan 10 tahun terakhir, itu diganggu dengan perkembangan teknologi yang melahirkan yang kita sebut disruption, dan yang sekarang diganggu oleh COVID. Jadi ujungnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Jadi sebetulnya dalam 5 tahun terakhir, saya banyak juga sharing, saya sudah mengatakan selalu welcome to the new normal era. Artinya new normal era sekarang sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Kita mulai ya, silakan next. Next-nya, tolong Pak. Iya, jadi sekarang saya ambil contoh. Jadi kalau kita memakai bahasa bisnis, saya mengatakan ini adalah gangguan, disruption. Saya ingin mundur sedikit dalam waktu 3 tahun terakhir, disruption apa saja yang kita alami. Coba kita lihat next. Kita akan bertanya siapa perusahaan taksi terbesar saat ini. Ya, semua akan mengatakan, coba next adalah orang mengatakan adalah Bluebird, ternyata Bluebird itu hanya 29.000. Kalau saya ke New York, Yellow Cab itu juga sekitar ada 35.000. Tapi Grab itu sudah ada 175.000 kendaraan, Gojek sudah 166.000. Nah kita lihat dampaknya disrupt kepada perusahaan taksi di Indonesia. Kita lihat next-nya selanjutnya. Ini terlihat bahwa contoh Bluebird, perkembangannya profitnya dari tahun 2016 itu masih 691 miliar. Tahun selanjutnya dia sudah turun, dan yang data terakhir 2019 dia tinggal 158 miliar. Bagaimana tahun 2020? Agak mengerikan untuk diprediksi. Saya melihat sekarang kalau di Jakarta saja, di depan Plaza Senayan, depan mall, itu taksi ngantri begitu panjang, tidak ada penumpang. Contoh yang lain adalah Express Group. Express kita tahun 2016 itu sudah minus 200 miliar. Tahun 2018 sudah minus 837 miliar. Artinya
ini didisrupt habis-habisan, yang akan mempengaruhi berapa banyak jumlah supir dan keluarga yang hidup dari penghasilan supir taksi ini akan terdisrupt luar biasa. Kita lihat lagi yang lainnya. Kita lihat hotel. Siapa hotel yang memiliki kamar terbanyak di dunia? Terutama kalau di Bali kita bisa lihat. Pertama, ternyata seperti Fairmont Group, Raffles, Accor Group, itu tidak lebih dari 28.000 kamar. Hilton itu hanya memiliki 700.000 kamar. Tapi Airbnb itu sudah memiliki lebih dari 4 juta kamar. Ya kan? Nah, ini kita nanti akan mempengaruhi bisnis perhotelan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat lagi yang lain. Next ya. Siapa perusahaan musik terbesar saat ini? Coba kita lihat. Next. Kalau kita lihat, saya ambil satu contoh. Ini semua kenal Oma Irama dan Inul. Oma Irama dan Inul, ini ada satu contoh klasik yang bagus sekali. Di mana di zaman Oma Irama adalah dia membuat lagu yang bagus, dari lagu itu dibikin rekaman. Dari rekaman, Oma Irama mendapatkan royalti. Itulah pola bisnis rekaman selama ini. Muncul Inul yang mengatakan, silakan bajak saya tidak perlu royalti. Hidupnya dari mana? Hidupnya dari show, dari satu kota ke satu kota, dari satu pesta ke satu pesta yang lain. Ini ada perubahan bisnis model yang luar biasa sekali. Next-nya kita lihat bahwa pertarungan ini, next-nya lagi, kita lihat di sinilah adanya sejak gejala ini bukan hanya Oma Irama dan Inul, tetapi juga global bermunculan di YouTube, ya, iTunes, tiba-tiba orang membuat lagu, silakan bajak saya. Ini merubah tatanan cara berpikir lama. Cara bisnis yang kita kenal tiba-tiba didobrak demikian besar, memakai dengan cara-cara yang baru seperti ini. Next-nya, kita lihat siapa sebetulnya perusahaan rekaman terbesar. Orang mengatakan Sony Music, apakah Universal, Warner, apakah ini. Ternyata mereka pun sudah hampir nyerah di bisnis ini. Mereka bukan lagi di bisnis music industry. Kita lihat next-nya. Mereka sudah bergeser. Sekarang ada Spotify, ada Deezer. Itu sekarang dia sudah dengan, katakan contoh Spotify, itu sudah lebih dari 230 juta pelanggan. Saya bisa mendengar lagu Spotify dari Jakarta sampai New York, itu lagu tidak selesai-selesai. Karena sekian juta lagu itu sudah tertarik. Begitu pula Deezer. Kita lihat industri yang lain. Siapa sebetulnya perusahaan katakan pay TV yang terbesar di dunia? Ini yang kita kenal. Ternyata sudah bergeser. Next-nya kita lihat, setiap hari sekarang kita sudah masuk pegang Netflix. Netflix di dunia ini sudah ke 190 negara. Sudah katakan ada 151 juta. Ini data yang saya dapat 3 bulan sebelum COVID. Sekarang kalau saya tanya, rata-rata orang langganan Netflix. Ada orang berlangganan Netflix, dibagi 5, sebetulnya penggunanya daripada Netflix itu sudah masuk ke angka sekitar 700 juta dari penontonnya yang kita lihat. Kita lihat lagi yang lainnya. Next ya. Contoh di perusahaan asuransi. Siapa perusahaan asuransi mobil terbesar? Orang masih menyebut nama-nama seperti Bintang, Aca, EIG. Sekarang sudah bukan lagi mereka. Kita lihat next-nya, contohnya. Kalau kita perhatikan, sekarang ini yang menjadi penjual asuransi terbesar di dunia adalah prinsipal mobil. Apakah dia Mercedes-Benz, apakah dia Suzuki, atau Nissan. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang modelnya, saya beli asuransi yang katakan mobil saya 2000 cc. Lalu teman saya juga memiliki mobil 2000 cc. Karena saya itu harganya sekitar 1 tahun, saya harus bayar 5 juta. Saya tidak pernah katakan nabrak, tidak pernah masuk bengkel, tetap harus bayar 5 juta. Sementara teman saya udah 2 kali, 3 kali keserempet, tetap bayar 5 juta. Sekarang berubah. Kita lihat next-nya. Prinsipal mobil yang tadi
adalah dia yang memiliki behavior. Jadi kalau saya punya Mercedes-Benz, lalu teman saya punya Mercedes-Benz, kalau saya sering nabrak, maka preminya karena dia tahu behaviornya, itu harganya akan menjadi 10 juta. Sementara yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah nabrak, tidak apa, itu hanya 3 juta. Jadi perusahaan asuransi hanya membuat produk, tapi yang menjual nanti ke depan ini adalah para prinsipal mobil, karena data behavior mobil itu ada di mereka. Lalu di dunia perbankan, kita lihat Hong Kong Shanghai Bank, itu cuma ada 7.200. Lalu Citibank, tempat saya pernah berkarir, cuma ada 16.000. Next, siapa yang terbesar? Kita lihat selanjutnya. Ini contoh, waktu saya ke Bangladesh. Saya ke Bangladesh, itu memiliki, katakan dia hanya memiliki, katakan 24 juta, tetapi dia memiliki 40 juta Bcash user. Itu alat, seperti kalau kita pakai e-money di sana. Itu semua toko menjadi bank. Sebetulnya saya bisa ngambil uang tunai, saya bisa bayar, saya bisa katakan transfer dan lain-lain. Next kita lihat. Gejala seperti ini ternyata juga dimulai waktu di M-Pesa. Di M-Pesa ini dia memulai satu negara awalnya mengembangkan perbankan tidak lagi berbasis gedung, tetapi memakai teknologi yang dinamakan handphone. Jangan bayangkan handphone seperti kita, yang canggih sekali smartphone. Saya datang ke Afrika maupun ke Bangladesh, itu sangat sederhana sekali. Yang kalau kita bilang handphone jadul, tetapi itu cara mereka bertransaksi. Lalu bagaimana di Indonesia? Kita lihat. Next-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang keliling, datanglah di Bali, di toko, di warung-warung, atau di Bandung, atau di Surabaya, sekarang mereka ada tulisan, ini dari briling, ini dari segala macam. Bapak Ibu sekalian itu bisa transfer melalui briling atau melalui BNI atau melalui Bank Mandiri yang kerjasama dengan warung. Pelayanan mereka lebih hebat daripada pelayanan perbankan, menurut saya. Istilahnya produk banking juga kalah. Ada kawan saya mau butuh transfer, pembantu saya butuh transfer dana ke kampung, dia ketuk ke warung. Saat itu sudah jam 10 malam. Diketok-ketok warungnya dibuka, mau transfer itu hanya dilayani, dia transfernya minta nomor rekeningnya, dia langsung transfer saat itu juga ke kampung. Hanya dalam 1 menit. Kalau Bapak Ibu sekalian walaupun punya uang puluhan miliar, datang ke bank jam 10 malam di hari Minggu, jelas tidak bisa dilayani. Nah, contohnya juga sekarang kayak Bank Mandiri sudah bekerja sama dengan, katakan, dengan Indomaret. Dia sudah bisa semua outlet Indomaret yang berjumlah 20.000 lebih untuk melayani transaksi pembayaran untuk ngambil tunai dan lain-lain. Jadi ngebank tanpa ke bank. Ini yang sudah terjadi. Sebentar lagi total warung di Indonesia ada 4 juta. Sebentar lagi kita akan ada 4 juta warung yang siap melayani kebutuhan transaksi perbankan kita. Next-nya kita lihat. Teknologi pada dasarnya membuat sesuatu bisa jadi tidak eksis, ya. Kita lihat buku ensiklopedia, kita lihat kamera, kita lihat CD. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Next kita perhatikan. Next-nya. Ini kita lihat dulu, saya paling senang ke perpustakaan, sekarang berganti. Kita dulu beli langganan video, saya waktu di Amerika, itu selalu berlangganan, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan nanti, untuk wasit itu hanya menjadi bukan yang utama. Yang utama adalah video replay. Wasit itu hanya pendukungnya. Ini yang akan merubah perilaku juga karena perkembangan teknologi. Next-nya kita lihat. Bahkan ini Mas Trias, kalau dulu saya berlangganan sampai sekarang masih koran. Sekarang kita sudah memakai digital. Artinya ini bidang-bidang pekerjaan yang akan bergeser. Begitu pula kasir. Next-nya kita lihat. Bahkan secara ekstrim, kita lihat next-nya Traveloka, lalu juga kita yang lain. Bahkan saya bicara, tuyul pun kehilangan eksistensi, karena semua orang tidak ada lagi di rumah. Bahkan kita bilang, dulu kalau sudah jam 6 sore, anak-anak kita bilang, ayo masuk rumah, nanti ada kolong wewe. Sekarang kolong wewe sudah kehilangan eksistensi, anak-anak sudah sibuk dengan gadgetnya di rumah masing-masing. Jadi teknologi itu bisa merubah segala macam perilaku, dan ini
adalah perubahan new normal yang kita alami dalam 5 tahun terakhir ini. Next-nya kita lihat. Dasar pemikirannya adalah di zaman dahulu yang memiliki ide adalah perusahaan. Yang memproduce adalah perusahaan yang beli masyarakat. Sejak 5 tahun terakhir, perusahaan hanya memiliki ide, konsep, teknologi. Sementara yang memproduce siapa? Masyarakat, yang beli masyarakat. Contoh, Gojek. Yang punya motor adalah masyarakat. Uber, yang punya mobil adalah masyarakat. Airbnb, yang punya rumah adalah masyarakat. Jadi, masyarakat sudah ikut berperan. Ini yang terjadi 5 tahun terakhir. Sekarang mengalami perubahan. Next, kita lihat. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat slide ini, apa yang kita lihat? Rata-rata orang mengatakan titik hitam. Tidak salah. Tetapi orang melupa. Ada opportunity, lingkaran putih yang begitu besar. Jadi yang kita inginkan adalah melihat masalah, melihat sesuatu gejala, jangan dianggap itu hanya difokuskan kepada masalahnya. Next-nya kita lihat. Kalau kita bicara gambar seperti ini, orang akan mengatakan COVID, orang akan berbicara dari berbagai aspek. Timbul pertanyaan, apakah kita hanya akan berhenti membahas COVID dari aspek dampak penyakitnya? Kenapa kita tidak melihat peluangnya yang begitu besar? Peluang apa yang bisa kita dapatkan dari situasi seperti sekarang ini? Next-nya kita lihat. Responnya terhadap kondisi sekarang ada 2 jenis. Satu, wait and see. Artinya, ya sudahlah kita lihat nanti dah. Kita mau berbisnis, kita lihat dulu dah situasi. Ini melahirkan sikap pesimis sebetulnya. Atau CNX, artinya sikap optimis dan positif. Ini bagaimana kita ngakalinnya? Karena yang paling kita takutkan di dalam dunia bisnis adalah goodwill kita itu dibunuh. Keinginan kita itu menurun. Ini yang paling bahaya. Sebagai pebisnis, itu yang paling saya takutkan adalah goodwill-nya tidak ada. Next-nya kita lihat. Simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini memasuki yang dinamakan COVID ini mendorong nanti melahirkan dinamakan post-disruption dalam frame bisnis. Jadi dalam idenya adalah generator bukan lagi korporasi. Korporasi tetap berperan, tetapi small corporation maupun community ini sudah masuk lebih jauh. Jadi ide-ide ini akan bergulir. Jadi ini adalah dari disruption menuju post disruption karena COVID itu mempercepatnya. Kita lihat lagi. Next-nya. Next-nya lagi. Next-nya lagi, Pak. Ya. Ini contoh. Dari tadi saya ceritakan mengenai taksi, contoh Bluebird. Disrupt oleh Uber dan Grab. Ke depan akan ada sharing transformation. Bentar lagi akan keluar. Next-nya. Kita akan melihat bahwa dulu hotel, lalu keluar Airbnb. Sekarang Airbnb pun tidak laku, dia disrupt. Apa yang dilakukan oleh Airbnb? Hotel-hotel yang ada, rumah-rumah yang ada oleh Airbnb dijadikan untuk karantina. Keponakan saya baru berangkat ke Kanada, dia membooking Airbnb untuk karantin selama 2 minggu. Dia menyediakan. Dan yang lebih hebat lagi, sekarang kalau lihat gambar di bawah, hotel seperti Accor Group, dia mengatakan dia akan membuat sekarang ini seperti sudah ada Airbnb, tapi dia kelola. Kenapa? Hotel-hotel ini memiliki keahlian. Lalu dia meminta siapa yang ingin menyewakan rumahnya, karena mereka memiliki capability. Contoh, kalau di Jakarta ada Accor Group, dia punya beberapa hotel, Mayfield atau berapa. Hotel ini nanti akan mengelola rumah-rumah yang mau atau apartemen dijadikan semacam model Airbnb. Jadi Airbnb pun kalau tidak siap, ini akan didisrupt lagi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan tren yang terjadi. Next-nya kita lihat. Begitu pula musik, saya bilang katakan dari Sony Music ke Spotify, apa yang akan, what next? Menurut saya, sebentar lagi akan keluar post-disruption di dalam dunia musik. Kita lihat lagi, next-nya. Begitu pula kita nonton di bioskop. Bioskop sekarang sudah kita kenal didisrupt oleh Netflix.
ada view, ada kita video, ada ini. Nanti bagaimana? Akan ada lagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Netflix pun bisa di-disrupt, menjadi post disruption. Kita lihat kembali next-nya. Contoh yang bagus kalau kita lihat adalah dari makanan ke GoFood. GoFood ini keluar ke sayur box. Kenapa? Di Amerika, orang sudah menghindari makan frozen food. Maka dia membutuhkan sayur segar. Kalau di kita, ada orang mulai mau masak. Jadi GoFood akan lari ke, katakan rumah-rumah itu akan dikalahkan oleh sayur box. Atau tren yang terbaru kita lihat, next ya. Tren terbaru adalah, baru kita dengar bahwa Rebel Food yang dari India, dia akan masuk ke Indonesia. Gojek sudah invest sekian juta US dollar. Rebel ini di India tuh menguasai sekitar setiap minggu ada 2 juta pelanggan. Dia membuat dapur-dapur yang besar sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau restoran, idenya adalah mahalnya adalah dia pilih tepat. Dia pilih lokasi sewa yang mahal. Lalu di-disrupt oleh katakan dengan jenis-jenis makanan dengan ada teknologi dari GrabFood adalah dari rumah. Tapi itu terbatas. Sekarang Rebel akan membuat pusat-pusat makanan di beberapa kota, dan menurut saya sebentar lagi menu yang ada di GoFood itu menu nomor 1 adalah dari Rebel. Ini akan muncul di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, dan di Bali. Rebel ini akan juga mendisrupt dari orang-orang yang lagi belajar kuliner, ini akan termakan oleh Rebel. Ya, next. Next-nya lagi aja Pak. Oke, next. Nah, begitu pula pelatihan kebugaran. Sekarang semua tempat kebugaran dia sudah gara-gara COVID dia tutup. Nah, sekarang dikembangkan dengan teknologi yang dinamakan VR atau augmented reality gym. Jadi saya bisa tetap merasakan sensasi. Banyak orang mengatakan olahraga di rumah itu tidak seru karena tidak bersama dengan orang lain. Nah, dengan teknologi VR dan augmented reality, saya mau pilih saya lagi larinya di pantai, saya lagi lari di gunung bersama dengan siapa, dan saya seolah-olah bisa bicara. Ini akan melahirkan nanti jenis pelatihan kebugaran yang digabungkan antara exercise dengan VR dan augmented reality. Next ya. Begitu pula kalau kita lihat dari segi penjualan, kita ngambil dari Amazon. Amazon ini mendisrupt toko buku. Toko buku mati gara-gara Amazon. Amazon itu menyiapkan buku sekian banyak. Apa yang terjadi sekarang Amazon? Amazon pun sudah berubah. Dia mulai membuka banyak toko buku kecil, tapi memakai database. Misalnya di daerah Gianyar, dia tahu orang-orangnya senang buku-buku berkaitan dengan masak, kuliner, dengan pariwisata. Maka dia akan buka toko buku yang fokuskan di bidang kuliner ataupun misalnya pariwisata. Sementara kalau di Kute, toko bukunya akan berbeda. Jadi teknologi yang sudah ada bisa kembali. Dan ini merubah, kenapa? Behavior itu dipelajari dengan baik sekali. Next-nya. Next lagi. Ini Amazon, terus next. Begitu pula kita lihat belajar di rumah dengan TPLI atau ruang guru. Next-nya lagi Bapak, Ibu, next. Kita cepat. Nah, impact dari COVID itu sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan impact dari COVID adalah dari segi berubah behavior, mendorong orang untuk berubah, tetapi dampak yang terbesar juga adalah perubahan dari mindset-nya. Yang paling susah adalah mindset. Jadi the biggest asset di dalam hidup kita untuk menghadapi new normal adalah our mindset. Next ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada 4 hal yang saya merasa penting, tapi saya coba secara singkat saja. Next, yang pertama apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah mindset. The biggest asset di dalam new normal is your mindset. Isunya adalah mindset yang mampu tidak mengikuti perubahan. Mau tidak. Apa kita menjadi pesimis, hanya menunggu. Ini perubahan, the biggest change-nya adalah mindset-nya kita. Yang kedua, kita lihat. Dalam keadaan perubahan ini, kita harus menguasai data. Next-nya kita lihat dari data sendiri.
Kalau kita perhatikan total data, jumlah sampai data per bulan kemarin, jumlah rekening di Indonesia itu ada 310 juta rekening. Dengan total dana di Indonesia ada 6.100 triliun. Tapi kita melihat yang memiliki dana di bawah 100 juta itu ada 98% atau 304 juta, tapi uangnya tidak pernah lebih dari 14% selama 15 tahun terakhir. Walaupun sekarang kita katakan 886 triliun. Lalu yang punya uang di atas 100 sampai 500 itu jumlahnya hanya 3 atau 4,2 juta rekening. Satu orang itu memiliki 2 rekening, itu berarti hanya 2 juta. Tapi uangnya itu sekitar 16%. Tapi yang mengerikan adalah yang punya uang di atas 500 juta, jumlah rekeningnya itu tidak lebih dari 1,3 juta. Orang-orang ini memiliki sekitar minimal 3 rekening. Berarti hanya 400.000 orang di Indonesia menguasai 70% uang yang ada. Lalu kita mau masuk di segmen seperti mana? Kita lihat next-nya. Ada di mana uang itu? Ya, next. Kita lihat coba Bali. Bali ini adalah nomor 1 kalau kita Bali. Di Bali uang adalah 93 triliun. Iya, Hidup Bali. Ya, tetapi maaf, Bali sudah 2 tahun tidak bertumbuh dananya. Ya, kalau kita lihat jumlah uang yang ada di Kelapa Gading, itu lebih besar daripada uang yang ada di kota Jogja. Kelapa Gading sudah 48 triliun, di Jogja itu baru 45 triliun. Kalau kita contoh kayak Kelapa Gading, uang dengan 48 triliun, ada berapa gereja di sana? Totalnya ada 220 gereja. Jadi pendeta itu lebih pintar persepuluhannya di Kelapa Gading daripada dia ke Jogja sebetulnya. Oh, gitu ya. Ya. Nah, ini jadi peta keuangan ini akan mempengaruhi uang lari kemana. Di Jakarta polanya bagaimana, Bali juga penyebaran di mana, di Bandung di mana, Jawa Timur bagaimana, ini harus kita lihat sebenarnya trennya. Next-nya. Ya, jadi nanti sebenarnya bagaimana kita ada conquering area by area, kota per kota, artinya data itu dikuasai. Ini detail panjang sekali kalau saya ceritakan. Next-nya, kalau kita lihat lagi adalah yang poin kedua, terus kita lanjutkan lagi, terus saja. Ya, perlu adanya yang dinamakan kemampuan terus mensurvey behavior. Jadi kita lebih percaya kepada WA yang mengasumsikan dari pengalaman pribadi seolah-olah mengeneralisir pengalaman banyak orang. Banyak perusahaan saya minta kembali untuk melakukan survei yang terakhir. Sebelum dia melakukan misalnya mau buka restorannya kembali, mau buka bisnisnya kembali, mau buka bagaimana behaviornya masyarakatnya sendiri. Nah, jadi Romo, di bawah ini saya masih banyak, ada branding mungkin cukup dulu, nanti untuk discussion. Ya. Terima kasih Mas Weriawan. Tepuk tangan untuk kedua narasumber ya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, kita akan buka pertanyaan, diskusi, tanya jawab, informatif maupun yang menganalisa tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Saya persilahkan para peserta webinar untuk bertanya. Saya dibantu host Bro Mulyadi, siapa yang bertanya supaya Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Untuk teknis bertanya, seperti di awal saya ceritakan tadi, ada 2 cara. Pertama dengan menulis di chat, dan yang kedua dengan raise hand. Gunakan fitur raise hand di Zoom. Saya akan spotlight video ke Anda dan akan saya ask to unmute sehingga Anda bisa unmute dan bertanya langsung kepada narasumber, pada Romo, pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan. Silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang membingungkan? Jelas ada sesuatu yang menarik, mungkin yang usaha toko, warung, restoran,
hotel, ada yang di sini. Saya lihat ada Pak Hendra, ada Budi Setia, ayo. Menarik yang disampaikan Mas Trias itu adalah kita kembali ke apa yang disebut nilai-nilai luhur, tepos liro, kerjasama. Itu penting sekali, kolaborasi. Di zaman sekarang perlu kolaborasi, termasuk dalam bidang ekonomi, yang disebut sharing ekonomi, itu penting. Tidak ada kompetisi ekonomi, tapi sekarang kita bangun bersama dunia baru dan sharing ekonomi. Saya persilahkan, mungkin ada di chat ataupun raise hand. Apakah ada, Bung Mul? Para peserta terpukau dengan bahan yang diberikan, atau ada sesuatu, jangan malu-malu. Nah, mungkin saya yang bertanya Iya, dulu silakan. ke Pak Wir. Kami di Bali ini kan kebanyakan pariwisata, Pak Wir ya. Kira-kira masa depan pariwisata ini bagaimana Pak ya setelah COVID ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Mas Wiryawan, silakan. Langsung jawab, Romo. Ya, saya langsung jawab. Bisa kasih slide saya? Ya. Perlihatkan slide saya, beberapa pengalaman di negara lain. Terus Pak Mul, yang contoh, nextnya lagi, next, lagi, terus lagi Pak, terus, ya, mundur dikit, mundur lagi, Pak Mul, ya. Contoh kita ngambil dari pengembangan yang sudah dikembangkan, misalnya tour virtual. Kalau kita melihat tour virtual ini suatu yang menarik sekali yang sedang dikembangkan. Salah satu contoh bagaimana orang bisa mengalami experience-nya. Kenapa yang dinamakan seperti augmented reality berkembang? Nah, virtual juga bagaimana bisa dikembangkan. Coba kita lihat lagi yang lain. Next-nya. Ini adalah objek wisata. Kalau kita melihat dari pengalaman satwa liar seperti di Corsus Cove atau kebun binatang di Houston atau Georgia Aquarium atau kebun binatang wildlife di Sydney, ini betul-betul dia membuat bagaimana secara langsung tentang, jadi tidak berhenti. Isunya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, tapi orang bisa terus engage. Bisa bayangkan kemarin, selama 2 minggu, selama 2 bulan, 3 bulan orang di rumah, tetapi interaksi dengan dunia ini seolah terputus. Nah, ini contoh di beberapa negara dikembangkan dengan kehidupan, contoh secara objek wisata dibikin secara menarik dan secara langsung. Nah, intinya, Bali sebagai satu pulau, memang lagi dinantikan bagaimana dia bisa menggaranti mulai dari orang kedatangan di airport, mulai dari ada porternya, mulai dari transportation-nya, mulai dari katakan rumah makannya, mulai dari hotelnya, lalu kalau ada aparat kesiapan dari rumah sakitnya untuk menjamin seandainya terjadi apa-apa, mereka sudah memprotek. Nah, kita masih menunggu dari Bali sendiri bagaimana dia menyiapkannya. Sekarang ini sudah berapa banyak orang mau ke Bali, tapi masih bingung saja. Jadi orang bilang, saya kalau ketemu orang, saya ini udah kangen nih mau ke Bali. Tapi masanya di Bali dipertanyakan seberapa Bali menyiapkan dirinya untuk menampung kalau wisatawan itu akan datang. Itu satu pertanyaan yang serius. Karena kesiapan ini yang harus ditunjukkan. Contohnya kalau Bapak Ibu sekalian tahu, kemarin baru pembukaan mall di Pondok Indah Mall, lalu Senayan City, lalu di mall-mall yang lain. Mereka bikin video. Apa yang mereka siapkan untuk menjaga pengunjung supaya bisa terprotek. Menurut saya, simple tapi juga menarik dan bagus, menunjukkan kesiapan.
Nah, sekarang dari Bali ini belum ada, kita tunggu. Apa yang dia harus lakukan? Kira-kira demikian, Pak. Ya. Artinya, dari Balinya sendiri butuh menunjukkan kepada dunia, kepada kita, bahwa dia siap menerima, siap menampung dan menjaga untuk menikmati Balinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fir. Baru-baru Menteri Pariwisata datang dan meninjau tempat lokasi, tapi Bapak Gubernur belum membuka Bali untuk pariwisata. Sedang mempersiapkan. Mudah-mudahan tidak lama lagi Bali sudah bisa dikunjungi para turisme dari mana saja. Tapi yang penting itu dari sosiologi Mas Trias, itu sekarang cari tukang bangunan susah karena semua balik kemana-mana, ke Jawa, ke tempat asalnya. Untuk masuk Bali susah kembali. Dan itu dari sisi tataran sosial berpengaruh. Bagaimana hal ini? Mungkin bisa bicara sedikit Mas Rias, pergerakan tenaga kerja. Mas Rias. Sebelum ada pertanyaan yang lain, saya masih menunggu. Halo Mas Rias. Iya, halo. Iya. Apakah bisa mendengar tadi? Iya. Dengar. Iya, silakan Mas. Kalau banyak tukang bangunan misalnya dari Bali, Pasar Gianyar, dan Karangasem ke Jawa misalnya. Iya. Karena sebetulnya akan memberi peluang bagi dan bangkitnya tukang-tukang di lokal di Bali sendiri, kan? Mau nggak mau harus masuk ke sana karena nggak ada tukang, memaksa tadi disampaikan oleh Suryanda, memaksa, masa kita sendiri harus bangkit dan mampu mengandalkan sendiri. Artinya beri peluang yang sangat besar pada tukang-tukang atau orang-orang serta kebutuhan pekerjaan di Bali untuk mengisi kerjaan itu, atau seperti yang terjadi di Eropa dulu setelah Black Death itu, ya kan? Apa artinya? Artinya adalah memang kemudian nilai tenaga kerja itu biasanya sangat tinggi, harga sangat tinggi. Mau datang ke Bali dengan catatan sekarang saya sehari berapa, gitu loh. Kalau misalnya dulu sehari 100.000, sekarang nggak bisa 100.000. Karena apa? Karena saya harus mengakomodasi bahasa sehat dan sebagainya, sehingga menjadi lebih naik daya dalam bergerak bagi tenaga kerja. Dan itu harus diterima mau nggak mau. Bahkan yang lokal pun itu bisa seperti itu juga, meningkatkan. Di sisi lain mungkin akan ada dampak berantakan ekonomi, tapi di sisi lain akan menambah kemakmuran juga di sisi lain. Karena apa? Karena memang nilai atau biaya atau ongkos tenaga kerja menjadi lebih tinggi lagi, naik gitu. Iya. Terima kasih Mas. Itu sudah tuntutan. Atau seperti tadi pertanyaan soal pariwisata gitu. Kalau misalnya apa yang kan nggak mungkin lagi sekarang orang terus bisa mandi barengan di pantai gitu, ya kan? Setiap hotel misalnya di Sanur gitu, yang belakangnya ada tempat itu harus mampu mengatur bagaimana orang kita bisa bersitu dengan tetap menjaga ada social distancing, itu yang penting. Jadi menyediakan tempat, sekarang bentuk-bentuk hiburan yang baru mungkin tempat-tempat wisata seperti safari jadi lebih akan laku. Kalau kelilingnya pakai mobil sendiri, lebih aman, ya kan? Lebih aman. Terima kasih, Mas Trias. Lebih bagus. Baik, mungkin ada pertanyaan, Rumul, silahkan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Beni. Pak Beni. Ini mungkin bisa dua-duanya menjawab, dari Pak Wir maupun Pak Trias. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita terhadap situasi sekarang? Apakah terus wait and see? Sampai kapan kita harus wait and see? Demikian pertanyaannya. Silakan mau yang siapa pertama dulu, jawab Pak Trias atau Pak Wir? Saya persilahkan Mas Weriawan, wait and see. Oke. Sebetulnya wait and see ini kalau kita lihat itu sudah terjadi dalam berbagai hal. Kita kenal dalam ekonomi lagi menurun, banyak orang bilang wait and see lah, tunggu dolar harus rupiah menguat, nunggu begini. Itu sudah akan ditinggal. Jadi kalau menurut Jack Ma,
setiap hari itu ada jutaan ide baru, tetapi hanya berhenti pada ide. Justru yang kita kembangkan spiritnya adalah wait and see. Spirit CMS. Kenapa ini bisa terjadi wait and see? Ini sangat terkait dengan budaya, culture. Kalau kita melihat krisis di dalam bahasa Inggris, itu punya makna yang berbeda. Artinya opportunity, ada kesempatan atau kita menjadi lebih jelek. Kalau dalam bahasa Chinese, Weiji, itu menunjukkan hal yang sama. Tapi coba kita buka kamus umum bahasa Indonesia, kamus umum besar bahasa Indonesia. Krisis diartikan sebagai bahaya akibat perang, ekonomi yang jelek. Itu semua tidak ada yang bagus. Jadi krisis untuk budaya kita diartikan sesuatu yang menakutkan dan membuat orang menjadi diam. Ya. Di dalam dunia bisnis sejak 3 tahun terakhir, Romo, itu sudah bergeser. Bagaimana menggerakkan orang untuk belanja, maka banyak perusahaan membuat diskon. Diskon 60%. Makanya kalau kita lihat 3 tahun terakhir, itu tidak pernah berhenti. Apakah travel, apakah airline, apakah rumah makan, itu diskon sampai 60%. Seolah-olah dengan diskon 60%, orang punya justifikasi lebih untuk spending. Nah, wait and see itu bahaya sekali karena itu mematikan goodwill. Dalam sebuah ekonomi, goodwill kalau sampai itu tidak bergerak, itu akan berhenti. Nah, justru sekarang ini harusnya dibangun dengan semangat adalah CNX. Contohnya, hari ini saya baca di koran Kompas, bagaimana Presiden memulai meeting secara face to face tapi dengan protokol yang ketat. Ini harus dihidupkan, mau dibuka dengan protokol yang benar. Lalu bisnis, kantor-kantor dibuka dengan protokol, jadi bukan dengan wait and see. Udahlah, berakhirnya COVID, tidak. Kita akan hidup tapi dengan menyikapinya bagaimana. Jadi sebetulnya kita mengharapkan semua menggerak menjadi CNX. Jangan wait and see sebetulnya. Itu paling bahaya dalam ekonomi. Ya, itu mesti perlu keberanian nyali untuk adaptasi terhadap keadaan ini. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan berikutnya ini sepertinya ke Pak Wir. Pertanyaannya adalah, kira-kira segmen wisatawan yang bagaimana yang akan mulai traveling duluan? Yang berduit atau yang budget traveler? Ya, silakan Mas Wir. Idenya adalah sederhana. Saya ditawarkan oleh Hotel Mulia, Six Sense, dan semua hotel bintang 5. Boleh beli sekarang, pakainya sampai dengan akhir bulan Mei tahun depan. Tapi tidak terjadi, itu artinya segmen premium itu tetap ada. Tapi bagaimana dia memberikan kemudahan dengan membeli, tapi boleh dipakainya sekian lama. Kedua, mereka mulai menawarkan kalau datang dia akan lakukan apa saja. Jadi segmen premium adalah punya kelas tersendiri. Dia akan masuk bukan hanya main di Pantai Kuta, tapi dia akan juga masuk ke kota-kota yang lebih kecil seperti ke Ubud dan segala macam. Nah, lalu ada segmen yang besar sekali adalah segmen yang kita sebut anak-anak muda yang untuk ke Bali. Itu segmen yang kita namakan, mereka adalah mulai, istilahnya adalah yang berani memulainya. Hanya sekarang ini mereka berhadapan dengan satu situasi income yang berkurang. Nah, kembali mereka harus bikin paket. Bagaimana dia bisa beli dengan cicil untuk dipakai selama setahun. Jadi dua segmen ini menurut saya dua-duanya akan jalan. Dua segmen ini mempunyai dua sistem yang berbeda, tetapi dua-duanya ingin kembali menurut saya. Dua-duanya ingin menikmati. Sekarang pun berjalan berbeda antara segmen yang premium dengan segmen yang mass. Itu dua-duanya berjalan. Dan sebetulnya tidak pernah kita mapping dengan tajam. Sebetulnya di Bali kontribusi terbesar itu dari segmen yang premium atau yang besar. Memang kalau kita bilang yang mass,
katakan dari turis dari China, turis dari katakan Rusia yang ingin lebih murah, maka dibuka hotel-hotel yang bintang 3. Yes, tetapi kalau kita lihat di Mulia, itu bookingan penuh. Kempinski itu tetap penuh, Ritz-Carlton tetap penuh. Four Seasons di Bali tetap penuh. Jadi dua sektor itu tetap dua-duanya belum jalan. Ya. Terima kasih Mas Triawan. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Trias tadi? Baik, pertanyaannya untuk Mas Tris. Gerakan pemberdayaan masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong seperti apa yang bisa dilakukan? Dan bagaimana tanggapan Mas Trias terhadap peran serta gereja dalam hal ini? Apakah ada gerakan-gerakan untuk pendampingan dan pemberdayaan agar warga bantu warga, umat bantu umat, menjadi gerakan pemberian bantuan yang produktif, tidak hanya karitatif? Ya. Demikian pertanyaannya. Mas Trias, Ya, silakan. terima kasih Romo, Mas Mul. Belum saya tadi mau nambah sedikit yang disampaikan Mas Riawan tadi Ya, soal WNC tadi, ya, WNC tadi. Memang tidak ada yang tahu persis kapan ini pandemi COVID-19 berakhir. Tidak ada yang tahu persis. Ya, karena apa? Karena vaksinnya kan belum ditemukan. Sehingga ditentukanlah tadi sampaikan pemerintah mau dengan menjalankan apapun dengan protokol yang sangat ketat atau kesehatan yang sangat ketat dalam hubungan dengan negara lain pun protokol kesehatan akan masuk nanti. Misalnya, yang pertama saya akan nambah tadi, misalnya kalau kita dari daerah ke daerah di Indonesia ini itu kan masuk dari katakan dari Jogja, dari Semarang, Bandung ke Jakarta kan harus membawa surat kesehatan. Ya. Saya sehat, ya, atau Bali saya sehat. Dari orang luar pun nanti mungkin akan seperti itu. Jadi tidak hanya diperiksa di imigrasi, kita paspor dan sebagainya, tapi bawa nggak surat kesehatan. Bahwa memang orang yang entah dari mana, dari Jepang, dari Cina, dari Timur Tengah ke sini bawa sehat nggak? Mungkin akan masuk ke sana. Bukan hanya itu, nanti juga akan dalam hubungan ekonomi pun itu akan ketat juga dalam protokol kesehatan ini. Import akan mengalami itu barang-barang misalnya buah-buahan dari Cina, misalnya dari manapun harus benar-benar ada keterangan bahwa ini memang sehat, ini nggak perlu harus ada keterangan seperti itu. Sehingga kalau dikatakan wait and see, saya rasa pengertian wait and see tidak hanya nunggu dan duduk diam aja, tidak. Gitu kan. Ya, tidak wait and see tidak begitu. Ya. Tapi tetap harus seperti kita sekarang ini. Misalnya dunia pendidikan di Indonesia, dimanapun dunia pendidikan, ya kan, tidak bisa kan diam saja. Artinya anak sekolah diliburkan, tidak bisa. Detensi gimana? Menunggu selesainya itu. Ya sekarang sekolah lewat dengan streaming, ya kan? Streaming kan? Maksa itu. Kalau enggak ada streaming, hanya detensi sekolah diliburkan, wah sengsara itu, ya kan? Ya. Sengsara, anak-anak sekolah akan sengsara. Sementara masih bayar terus kan, repot nanti bayar tapi nggak sekolah, ya kan? Jadi WNC-nya itu dengan kreatif. Jadi WNC itu memaksa kita, tadi Mas Marian bilang, kesempatan, peluang itu untuk berkreativitas, ya kan? Saya banyak banget di rumah ini, kan? Nggak pernah ketemu sama Suryawan itu nggak pernah. Di rumah, yang baca, yang nulis, ya kan? Kan kesempatan terbuka lebar, banyak kesempatan. Jadi itu yang mesti dilakukan. Kalau saudara-saudara yang di Bali itu akan memproduksi banyak, ya kan? Entah itu melukis, entah bikin patung, entah apapun juga. Setelah ada lukisan, patung kan kemudian di-upload, dengan teknologi komunikasi yang baru ini, dijual dengan cara seperti itu misalnya. Ya. Nah, pertanyaan tadi, Mas. Ya, akan masuk pertanyaan itu. Bagaimana kita? Nah, kita bagaimana ya? Kita memang tetap harus menjalin kerjasama dengan banyak orang. Memang mungkin ketemu fisik mungkin sangat sulit terjadi, kecuali tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tadi. Luar tetap harus jalan, tetap pakai masker, tetap bisa. Kita tetap bisa membuat kegiatan-kegiatan kalau di jalan gotong royong tetap bisa dilakukan, tetap dengan masker. Ketentuan itu menjadi sangat penting, tetap bermasker, kemudian tetap ada cara yang social distancing, individual distancing tetap harus ada.
Tapi bukan kemudian mematikan kegiatan, tidak. Jadi masuki masa new normal ini tidak langsung kemudian COVID ini mematikan kegiatan, tidak. Kegiatan bisa berjalan dengan catatan semua pihak, semua orang yang terlibat mematuhi semua protokol kesehatan yang berlaku. Itu syaratnya itu. Ya. Bukan terus kemudian duduk manis di rumah diam aja, enggak. Ya. Tetap bergiat, ya, tetap beraktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Kegiatan-kegiatan dengan tetangga, dengan masyarakat dan kamu tetap bisa dilakukan, bisa dilakukan. Misalnya sekarang di Keuskupan Agung Jakarta tempat Mas Wirawan ini, Bapak Uskup sangat hati-hati untuk membuka gereja karena apa? Karena memang pertimbangkan nanti apakah betul umatnya benar-benar bisa memegang teguh protokol kesehatan itu. Apakah gereja di semua Keuskupan Agung Jakarta misalnya sudah betul-betul seperti yang dilihat misalnya bisa membuat jarak tempat duduk atau tidak. Ya. Kalau itu tidak bisa, memang tidak bisa dilakukan. Sehingga tadi saya sampaikan, kerjasama, gotong royong, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan aktivitas dengan masyarakat banyak tetap bisa dilakukan. Dengan catatan tetap harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau tidak bisa itu, yang secara gereja juga bisa tetap memberikan kegiatan-kegiatan yang sekarang tadi sampaikan oleh Mas Rian. Bagaimana sih? Saya menjawab tadi Mas Mulyadi. Bagaimana sih kegiatan turisme tetap bisa jalan? Dari gereja juga bisa katakan mencari cara-cara tadi itu. Memang kita harus mengubah mindset kita. Tidak bisa lagi seperti masa-masa sebelum COVID. Ya. Kalau kita tempat wisata, terus enak dewe, semaunya sendiri ke sana kemari berulang, nggak bisa lagi. Ya. Mindset datang ke sebuah tempat wisata apa yang mau saya nikmati itu harus dipikir betul, gitu kan? Jadi mindset yang pertama diubah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Aman dan produktif itu yang penting. Ya. Silakan. Adakah pertanyaan dari peserta webinar? Baik, pertanyaan berikutnya. Setelah wabah ini berakhir, akan terlihat perbedaan dua era. Satu, era selama COVID untuk industri, dan dua, era post-COVID setelah untuk industri. Namun, apakah terjadi perbedaan atau sama saja? Kita dapat kembali ke era pra-COVID atau malah terjadi normal baru lagi yang akan terjadi di era setelah COVID ini berakhir. Ya, ini kelihatannya dua-duanya bisa menjawab dalam arti sisi tatanan sosial dan sisi ekonomi. Apa kembali atau hal yang baru tidak kembali lagi seperti yang dulu. Saya persilahkan Mas Trias, Mas Wirawan dulu baru Mas Trias. Monggo Mas Fir. Hal yang sama yang saya sebut sebetulnya melihat COVID itu sebagai kita sebut disruption, gangguan. Gangguannya akan terus ada, tapi kita menyikapinya. Saya ambil contoh. Orang apakah setelah ini orang tetap ke bank, bankingnya tetap, tapi outletnya akan berkurang jauh. Cara penanganan perbankannya itu berbeda. Jadi bisnis bankingnya itu tidak mengalami perubahan, akan tetap dan meningkat. Tetapi caranya, jadi misalnya outlet perbankan akan tutup banyak. Kedua, kebutuhannya kalau dengan ini akan berkurang, ke mobile banking akan tinggi. Contoh kalau sekarang seperti BCA, sehari itu sudah 5,5 juta transaksi ATM. Nanti mungkin akan bergeser, lalu akan ke ATM-nya. Jadi menurut saya adalah yang berbeda adalah caranya, bukan esensi bisnisnya. Itu kalau kita sebut yang terjadi perubahan. Contoh orang naik taksi, orang mau kemana-mana, tetap, tapi taksinya berganti menjadi Uber, menjadi Grab. Ini caranya, bisnis modelnya yang berubah. Tetapi kalau menurut saya, kebutuhannya apa semua tetap tinggi. Itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Ya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Mas Trias. Ya, Romo. Ya, memang yang sangat berbeda, yang akan berubah caranya menurut saya yang disampaikan tidak lagi bisa ya kita misalnya bekerja orang wartawan misalnya ya wartawan tetap karena Kompas tetap ada kerja
tapi tetap menghasilkan. Gimana caranya? Mungkin kemudian tidak mungkin lagi datang ke kantor lagi, dengan cara lain kerja di rumah. Kalaupun datang ke kantor tidak lagi bisa penuh, dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya ada distancing. Kalau satu ruangan misalnya biasa isinya 150, ya hari ini 75 aja yang hadir, yang lain kerja dari rumah. Kerja tetap ada, tapi tetap berpedoman pada pola protokol kesehatan itu yang akan menentukan. Tadi sampaikan oleh Mas Remda di soal outlet bank tutup, tapi kemudian beberapa yang lewat online dan sebagainya. Nah, orang pekerja di pabrik pun akan seperti itu, Hotel-hotel pun akan jalan, tentu akan menerapkan aturan-aturan baru itu yang membuat berubah, yang berubah. Aturan baru bagaimana supaya tadi yang sangat sederhana tadi saya sampaikan bahwa semua resepsionis harus pakai masker misalnya kan, sederhana itu, tapi berubah. Karena apa? Karena pola bagaimana menyampaikan sesuatu pada orang lain ketika bermasker berubah, ya kan? Body language menjadi sangat penting di situ, ya kan? Jadi bagaimana menata makanan? Apakah seperti dulu lagi dengan model persemaran kayak gitu atau enggak? Ya kan? Nah itu jadi sangat penting. Bagaimana tamu harus bagaimana sediain masker, juga nggak bawa masker di ruang di kamar juga ada perubahan itu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya perbedaan apa saja yang atau sama, cara kerjanya, aturan mainnya bekerja yang akan berubah. Esensinya sama, caranya yang berbeda. Silakan, ada satu pertanyaan terakhir. Silakan. Anggota usahawan Katolik kebanyakan dari usahawan kelas kecil dan menengah. Bagaimana caranya bisa mengimbangi pengusaha kelas Gojek dengan rebel? Sementara para pengusaha kuliner profitnya justru kalah besar dengan pemilik Gojek. Mohon pencerahannya kepada Pak Wiryawan ini. Mas Fir, pertanyaannya berat, silakan. Usahawan Katolik. Tentunya kembali kalau kita berbisnis, kalau kita lihat bisnis modelnya yang tadi saya perlihatkan, perusahaan lalu diproduce bukan oleh perusahaan lagi. Jadi perusahaan besar pun didisrupt sebetulnya. Lalu sekarang solusi ini adalah idenya tuh banyak dari masyarakat. Saya ambil contoh kreativitas yang muncul menjadi luar biasa sekali. Saya kemarin ada acara Zoom discussion dengan BKSY. Moderatornya adalah Mas Kasyanto. Dia mengatakan, saya Zoom ini saya beli di Tokopedia. Saya pertama bingung, kok bisa beli Zoom di Tokopedia? Rupanya dia ingin fasilitas selama 3 jam 4 jam itu dengan kualitas premium tidak tersedia. Dia beli berapa? 1 jam harganya Rp5.000. Murah. Luar biasa. Kemarin saya juga dapat video bagaimana pernikahan secara kreatif dengan cara virtual. Ada virtual tapi orang tetap datang naik mobil segala macam. Nah, jadi kan peluangnya sebetulnya yang bikin tetap cenderang mata itu tidak berkurang. Yang bikin ini tidak berkurang, hanya dia perlu berkolaborasi dengan katakan WO-nya bagaimana nih, conference-nya. Jadi sebetulnya peluangnya itu sangat gede. Rebel saja masih kita lagi tunggu apakah benar Rebel bisa bersukses. Kita kenal dulu Hero Supermarket. Dia mempunyai house brand. Jadi gula merek Hero, garam merek Hero. Apakah laku? Tidak. Tetap laku yang lain. Jadi belum tentu kapitalisasi modal yang demikian besar itu bisa otomatis menang. Jadi semangatnya adalah sharing ekonominya harus diterjemahkan secara kreatif. Ide dasarnya sudah ketemu, tapi bagaimana membuat secara kreatif untuk buat terobosannya itu. Kira-kira demikian. Breakthrough, mencari terobosan yang lebih cerdas untuk mengatasi tekanan sosial, perubahan ekonomi, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Para peserta webinar yang terkasih, kita sudah 1,5 jam
duduk, mendengar, berbicara dengan narasumber Mas Trias dan Mas Wirawan. Kita akan mengakhiri webinar ini, dan karena ini adalah Digital Forum Series, maka Usahawan Katolik Bali akan mengadakan seri yang berikutnya. Kita tunggu berita selanjutnya, dan saya mengucapkan mewakili semua usahawan Katolik dan juga kru Bali Event yang ada di belakang kami yang telah menyelenggarakan ini, kepada Bapak Martin yang telah menyediakan semuanya ini, mengucapkan terima kasih, dan juga tak terhingga terima kasih berlimpah kepada Mas Trias Kuncahyono yang selalu memberikan ide-ide, mengirim berita kepada saya. Terima kasih untuk kesediaannya waktu 1,5 jam ini. Juga Mas Wirawan di tengah kesibukannya di Yayasan Atmajaya Jakarta masih menyempatkan diri untuk memberikan insight dalam bidang finansial. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap semangat, tetap sehat, berjuang untuk menghadapi situasi ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Kita akan foto bersama. Silahkan, bagaimana caranya? Kepada para seluruh peserta, tolong dihidupkan semua videonya. Yes, kita akan foto bersama. Oke, ditunggu sebentar. Iya. Sebentar. Oke. Oke. Baik. Siap ya? Semuanya menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Baik. Baik ya. Sekarang dengan gaya bebas. Masuk. Jempol. Sekarang dengan gaya bebas. Jempol. Dengan jempol. Jempol. Baik. Dengan jempol ya. Baik. Semuanya tunjukkan jempolnya. Oke. Oke. Satu. Siap ya. 1. Oh, sebentar. Oke, siap. Oke, siap. 3, 2, 3, 2, 1. Oke, sip. Oke, sip. Sudah. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima Kasih, kasih Romo. semuanya. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Wir, Mas Trias. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berkah dalam. Dalam. Aduh.